Hai semua, perkenalkan nama saya Nilam Askia Paramadeni Miftahunajah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah konsep dan ide desain dari meja kerja pimpinan yang saya buat. Sebelum itu, apa sih meja kerja pimpinan? Meja kerja pimpinan adalah meja yang hanya digunakan untuk pimpinan atau direktur dalam sebuah perusahaan. Meja kerja pimpinan ini memiliki dimensi yang lebih besar dan juga memiliki bahan atau material yang lebih bagus dibanding dengan meja lainnya. Selain itu, meja kerja pimpinan juga harus menunjukkan suatu peran atau derajat atau gengsi yang lebih tinggi daripada meja lainnya. Kadangkala di sebelah meja utama ada juga meja samping yang biasa diletakkan komputer atau laptop untuk bekerja. Selain itu, kita juga harus tahu meja kerja pimpinan ini diletakkan di mana. Meja kerja pimpinan ini biasanya diletakkan di sebuah ruang kerja dalam perusahaan. Di perusahaan pasti memiliki tingkatan kepegawaian yang berbeda. Salah satunya adalah pimpinan. Pimpinan ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan juga harus bertemu dengan klien-klien penting untuk menjalankan suatu perusahaan. Untuk itu, pimpinan membutuhkan suatu ruang kerja yang lebih nyaman yang dilengkapi dengan meja kerja pimpinan. Dari penjelasan tersebut, terkumpullah suatu data dan permasalahan untuk membuat desain meja kerja pimpinan. Di sini saya mendapatkan 4 data dan permasalahan, yaitu ada penempatan, estetika, konstruksi, dan juga multifungsi. Diletakkan di ruang kerja khusus pemimpin yang ada di dalam kantor. Office table hanya digunakan oleh pimpinan atau direktur saja. Meja ini digunakan untuk bekerja dan juga untuk menerima tamu seperti klien penting. Jadi, harus memiliki tingkat kenyamanan yang baik dengan memperhatikan standar ukuran antropometri. Meja kerja pimpinan tentu memiliki tujuan lain selain memberi kenyamanan saat bekerja, yaitu sebagai penambah keindahan atau nilai estetika dalam ruangan, hingga menambah tingkat kenyamanan dan bisa lebih fokus saat bekerja. Walaupun meja kerja pimpinan hanya digunakan oleh pimpinan atau direktur saja, kita harus tetap memperhatikan konstruksi. Konstruksi yang digunakan harus tetap kuat karena meja pimpinan juga digunakan untuk menyimpan file-file penting perusahaan. Meja kerja pimpinan tentu tidak hanya untuk bekerja saja, tetapi juga bisa untuk meletakkan barang dan juga menyimpan file-file pekerjaan dari perusahaan dan untuk menerima tamu atau klien-klien penting. Nah, dari data dan permasalahan tersebut, muncullah brainstorming untuk membuat desain meja kerja pimpinan. Brainstorming desain yang saya pakai adalah gaya desain modern. Penempatan ada di indoor, ruang kerja pimpinan, menggunakan material yang tahan dengan suhu ruangan, memilih finishing yang tepat dan sesuai dengan gaya desain yang dipilih, dan menambah nilai estetik ruang kerja. Target pemasaran ditargetkan untuk menengah ke atas, pengguna digunakan untuk pimpinan atau direktur. Kriteria desain yang dipilih menggunakan material kayu solid dan besi, di finishing dengan cat duko, dan konstruksi yang digunakan adalah knockdown antara meja utama dan juga meja samping. Dari segi ergonomi, menggunakan ukuran sesuai dengan standar antropometri manusia. Konsep desain saya adalah meja kerja pimpinan yang digunakan hanya untuk pemimpin atau direktur di kantor yang didesain dengan gaya modern dan juga memiliki fungsi yang lebih dari satu. Dan yang terakhir adalah fungsi dari meja kerja pimpinan. Meja kerja pimpinan ini berfungsi untuk bekerja, menulis dan membaca, bekerja menggunakan laptop atau komputer, menerima tamu atau klien, untuk menyimpan file atau berkas-berkas perusahaan, serta meletakkan barang pribadi atau barang-barang kantor. Konsep desain saya kali ini adalah meja kerja pimpinan yang memiliki fungsi lebih dari satu dan membawa gaya modern yang identik dengan multifungsi dan juga minimalis, serta pemilihan warna netral yang lebih bagus dan terkesan mewah. Desain ini menggunakan material kayu solid yang difinishing dengan cat duko abu-abu dan juga warna putih, serta ditambahkan besi plat untuk mempermanis furnitur tersebut.
Alasan memilih alternatif desain 2 ini karena alternatif desain 2 ini lebih mendekati dengan konsep yang saya buat. Alternatif desain 2 ini menggunakan material kayu solid yang difinishing dengan cat duko warna putih dan juga abu-abu sehingga membawa kesan mewah walaupun minimalis serta ditambahkan dengan besi plat untuk mempermanis furnitur tersebut. Furnitur tersebut cocok diletakkan di ruang kerja yang bergaya modern. Material yang digunakan adalah kayu pinus dan juga besi plat. Kayu pinus adalah salah satu kayu yang memiliki warna cerah, lebih tepatnya krem keputihan. Warnanya bisa dikatakan memiliki karakter yang khas karena kecerahannya dapat dibedakan dengan kayu jenis lain. Kayu pinus ini sangat kaku, membuat tahan lama dan kuat saat digunakan dalam furnitur. Pinus juga cenderung lebih mudah diolah selama tahap pembuatan furnitur karena sifatnya yang lebih lembut. Dalam desain ini menggunakan finishing cat duko. Penggunaan cat duko pada kayu pinus alasan utamanya adalah karena jenis kayu ini memiliki banyak cacat dari jamur blue stain. Jamur yang tumbuh dengan warna biru ini tidak dapat dihilangkan yang membuat jenis kayu pinus ini tidak terlalu bagus untuk dicat warna transparan. Untuk itu, pengecatan menggunakan warna cat duko akan menutup warna cacat tersebut. Untuk besi plat ini berupa lempengan yang memanjang sehingga mudah dibentuk dan difungsikan. Konstruksi yang digunakan pada desain ini adalah pen lubang atau tenon mortis, skrup, dan juga dowel. Pen lubang merupakan teknik menyambung kayu yang paling umum digunakan pada produk-produk mebel, konstruksi bangunan, dan produk perabot kayu lainnya. Sambungan ini juga sangat kuat, selain karena saling berkait juga bidang pertemuan sisi-sisi untuk pengeleman antar kayu saling bertemu. Yang kedua adalah skrup. Skrup merupakan sebuah batang logam yang berukuran kecil. Alat ini memiliki ulir pada bagian batangnya yang berfungsi sebagai perekat untuk menghasilkan daya ikat yang kencang dan kuat. Yang ketiga adalah dowel. Dowel digunakan pada berbagai lokasi konstruksi meja, kursi, almari dengan satu alasan paling besar adalah karena praktis, cepat, kuat, dan fleksibel. Finishing yang digunakan adalah cat duko. Cat duko adalah jenis cat yang digunakan untuk teknik finishing dengan cara spraying atau disemprotkan. Biasanya, cat dan teknik ini digunakan untuk berbagai furnitur rumah dari bahan kayu, seperti kursi, meja, dan lemari. Namun, seiring perkembangan teknologi, cat ini juga sudah mulai digunakan untuk finishing pintu, jendela, dinding, serta benda lainnya. Cat duko yang dipilih menggunakan warna putih dan juga abu-abu. Hasil akhir yang digunakan adalah warna cat yang doff, sehingga diberi lapisan akhir berupa doff clear coat. Desain alternatif kedua ini memiliki fungsi yang sangat banyak, yaitu untuk bekerja, untuk menulis dan juga membaca, untuk bekerja menggunakan laptop atau komputer, untuk meletakkan barang, untuk menyimpan file-file atau berkas-berkas perusahaan, untuk menyimpan barang pribadi, dan juga untuk menerima tamu atau klien penting. Nah, ini untuk gambar kerja dari meja kerja pimpinan. Gambar kerja tampak dari meja utama, skala 1:20, ada tampak depan, tampak samping, tampak atas, dan juga perspektif. Ukuran untuk ukuran panjang 1800 mm kali 800 mm kali 750 mm. Selanjutnya ada gambar potongan dan juga detail. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk konstruksi saya menggunakan pen lubang, dowel, dan juga skrup. Setiap konstruksi ini, bagian lubangnya ada space 2 mm untuk pengeleman. Hardware yang saya gunakan di meja utama ini ada tarikan untuk laci dan juga untuk rel laci. Rel laci ini menggunakan hardware standar runner 270 mm. Nah, ini untuk gambar isometri dari meja utama.
Selanjutnya, gambar kerja untuk meja samping. Meja samping ini untuk ukurannya 600 mm kali 1850 mm kali 500 mm. Nah, ini untuk gambar potongan dan juga gambar detail, sama seperti meja utama. Untuk konstruksi menggunakan pen lubang, skrup, dan juga dowel. Nah, ini untuk skrup. Ini detail bagian laci. Hardware yang digunakan juga sama, cuma ukurannya beda. Untuk gambar isometrinya. Nah, ini isometri buat satu set, ada gambar meja utama dan juga meja samping. Seperti ini isometrinya. Nah, ini untuk render meja utama. Kita finishing menggunakan cat duko warna abu-abu dan juga putih. Render meja samping. Ini adalah plat besi. Nah, ini untuk render satu set. Nah, itu tadi adalah konsep dan ide dari desain yang saya buat. Jika kalian ingin berpendapat atau menuliskan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar video ini. Ditunggu ya pendapat-pendapat kalian. Jika saya ada salah kata atau salah apapun, mohon dimaafkan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Bye!